Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Terima kasih sekali lagi ucapan doanya dari para sobat Football United ya. Semoga kita semua juga sehat-sehat selalu, murah-murah rezekinya. Langsung aja kali ini gua mau news update. Jadi dari tadi malam waktu Eropa dan juga pagi ini ada dua informasi pastinya dari Fabrizio Romano. Banyak kan yang request. Oke, informasi pertama tentang Cristiano Ronaldo yang dikabarkan menjelang tutup bursa transfer ini kurang lebih berapa hari lagi, 8-7 hari lagi. Jorge Mendes, sang agen ini masih sibuk mencari solusi, masih sibuk mencari klub ya yang mau mengambil Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Statement dari klub di sisi lain masih tetap sama, Cristiano Ronaldo tidak untuk dijual. Cristiano Ronaldo sendiri dikabarkan oleh Fabrizio Romano attitude-nya super profesional, tetap mengikuti latihan dengan sangat serius. Sekalipun di pertandingan menghadapi Liverpool hanya tampil kurang dari 10 menit, kurang lebih hanya 7 menit plus injury time ya, tapi di sesi latihan setelahnya tetap serius, tetap profesional, tetap mengerahkan segalanya. Fabrizio Romano juga memberikan semacam kayak pesan untuk ya kemungkinan bagi Cristiano Ronaldo ini sampai dengan akhir bursa transfer masih tetap terbuka opsi-opsinya, karena kita tidak pernah akan tahu ya apa yang akan terjadi. Sempat dikaitkan juga dengan Olympique Marseille, tapi presiden klub dari Olympique Marseille ini menampik kabar tersebut, kurang lebih mengatakan kalau mereka ini sekarang sedang ada project dan project itu tidak memiliki Cristiano Ronaldo di dalamnya. Ya, mari kita sama-sama nantikan drama dari Cristiano Ronaldo ini yang dikabarkan juga akan memberikan klarifikasi mungkin ya. Di feeling gua sih klarifikasi itu nanti menjelang akhir bursa transfer tutup ya. Gue juga sudah memberikan prediksi gue jauh-jauh hari tentang kemana Cristiano Ronaldo ini akan bermain musim depan ya. Langsung aja kabar selanjutnya pagi ini. Nah, ini yang menurut gue lebih seru ya. Tentang Anthony. Anthony dikabarkan ini semakin mendesak pihak Ajax untuk bernegosiasi dengan Manchester United. Dia sudah ketika pertandingan menghadapi Sparta tidak mengikuti, tidak berserta tim karena sebelumnya juga tidak ikut latihan ya. Lalu juga sang agen sudah berada di Inggris kabarnya untuk siap melakukan negosiasi. Personal terms ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano sudah disepakati dengan Manchester United. Jadi hanya tinggal kesepakatan antara Ajax dan Manchester United. Kalau ini tercapai, maka Anthony akan pindah dari Ajax Amsterdam ke Manchester United. Nah, di sisi lain Manchester United sampai dengan video ini gue buat belum ada kabar, walaupun dikabarkan oleh Fabrizio Romano akan sangat dekat sekali dalam hari-hari mendatang ini untuk segera melakukan proposal kedua yang nilainya jauh lebih tinggi daripada proposal pertama. Anthony ini adalah pemain yang berada di daftar teratas buruan Erik ten Hag untuk memperkuat skuadnya di Manchester United. Selain Anthony, di video tersebut Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau Martin Dubravka ini akan bisa jadi rekrutan kedua setelah Anthony ya. Dalam beberapa hari ke depan ini bisa jadi Dubravka dulu atau Anthony dulu menurut Fabrizio Romano. Yang jelas dua pemain ini sangat-sangat potensial untuk mendarat ke Old Trafford dalam beberapa hari ke depan. Martin Dubravka, penjaga gawang ini akan diproyeksikan atau akan diplot menjadi penjaga gawang kedua untuk memberikan persaingan kepada seorang David De Gea. Sebelumnya Kevin Trapp ini merupakan opsi utama, tapi dia memilih untuk tetap stay di klubnya saat ini. Jan Sommer dan Vlaco Dimos juga demikian. Artinya ya memang hanya ada satu opsi. Akhirnya ini adalah seorang Martin Dubravka. Nah, ini adalah update dari video Fabrizio Romano. Selanjutnya gue akan ke Twitter ya, dimulai dari ini.
Twitter official. Ya, ini sudah seperti gue katakan sebelumnya ya, ini ada official proposal ini sudah diajukan Manchester United untuk Martin Dubravka kepada Newcastle, dan ya akan segera diproses, besar kemungkinan akan segera datang ke Manchester United. Ini juga dikabarkan kalau Manchester United ini belum menyerahkan official bid yang terbaru bagi Anthony, tapi hanya soal waktu saja, karena menurut pihak internal, board internal dari Manchester United dan juga Erik ten Hag, dia ini merupakan target prioritas di atas target yang lainnya. Anthony sendiri juga sudah meminta supaya meninggalkan atau ya Ajax untuk melepas dirinya, dan dia hanya ingin ke Manchester United. Newcastle dikabarkan ini tertarik untuk mendatangkan gelandang Manchester United Scott McTominay kalau dia diizinkan untuk meninggalkan klub setelah kedatangan gelandang asal Brazil dari Real Madrid, Casemiro. Ya, ada James Garner mau dilepas, lalu sekarang dikabarkan Scott McTominay. Menurut gue sih jangan keduanya. Kalau memang harus ada yang dilepas, menurut gue jangan keduanya sih, karena sekali lagi kedalaman squad itu juga penting. Kompetisi masih panjang, masih lama, pertandingan juga masih sangat banyak, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kan. Dan Scott McTominay menurut gue tampil cukup bagus juga ketika menghadapi Liverpool. Hanya tinggal konsistensi menurut gue nih yang harus ditingkatkan dari Scott McTominay. Manchester United ini akan menghadapi Aston Villa di babak ketiga Carabao, akan bermain di kandang sendiri. Ini turnamen atau piala yang kita punya peluang menurut gue di atas kertas untuk bisa jadi juara, mendapatkan trofi lebih tinggi daripada kompetisi-kompetisi lainnya, katakanlah Liga Inggris ya. Jadi menurut gue harus dipersiapkan dengan bagus. Apakah akan menurunkan pemain muda, pemain cadangan, pemain inti, perimbangannya seperti apa? Ya, ini Erik ten Hag harus berhitung betul, karena sekali lagi ini merupakan salah satu ajang di mana kita punya peluang untuk mendapatkan trofi menurut gue ya. Dikabarkan oleh David Ornstein kalau Manchester United ini akan memberikan penawaran sebesar 94 juta euro, walaupun Ajax ini meminta 100 juta euro. Perwakilan Anthony ini sudah ada di London untuk menunggu ya deal atau kesepakatan antara Manchester United dan juga Ajax. Kalau itu tercapai, maka ya personal terms dan lain-lain akan segera diproses lebih cepat karena sang agen sudah berada di London. Dikabarkan juga perburuan kepada seorang Cody Gakpo ini dikabarkan semakin menurun. Nampaknya memang Manchester United, kalau dikabarkan oleh David Ornstein, ini lebih ingin mendatangkan Anthony dibanding Cody Gakpo yang tadi malam ternyata tampil biasa-biasa saja. Gua saksikan pertandingannya ketika PSV Eindhoven tersingkir oleh Glasgow Rangers. Sekalipun demikian, ya menurut gue tidak bisa dinilai, menurut gue ya dengan amatiran tidak bisa dinilai dari satu pertandingan, karena dari pertandingan-pertandingan lain yang menurut gue cukup banyak, Cody Gakpo secara umum, secara rata-rata bermain juga cukup bagus, baik itu di PSV Eindhoven maupun juga di tim nasional Belanda. Dikabarkan oleh Mike Verwij, di repeat oleh The European Lad, kalau Ajax ini hari Kamis ya mengharapkan 90 juta euro bid dari Manchester United, dan the final transfer fee-nya ini bisa 95 juta euro excluding, tidak termasuk bonus. Wow, jadi angkanya tidak sampai 100 juta tapi 95 juta untuk Anthony. Wow. Anthony sudah memberitahu Gary Hamstra dan juga Klaas-Jan Huntelaar kalau ini akan memberikan impact yang sangat besar kalau mereka memutuskan untuk menolak menjual dirinya setelah personal agreement dengan Manchester United ini diraih dan akan menandatangani kontrak sampai 2027. Jadi 5 tahun kontrak. Wow, ini semacam kayak dalam tanda kutip mengancam manajemen Ajax. Luar biasa bener ya, Anthony ini sudah melakukan menurut gue segalanya
untuk bisa lepas dari Ajax ke Manchester United. Tidak ikut latihan sudah, tidak ikut ke pertandingan sudah, menyetujui personal agreements dengan dengan klub sudah, melakukan transfer request sudah, ngancem pun juga sudah. Luar biasa, ini benar-benar ngotot bener ya pemain ini untuk bisa mendarat ke Manchester United. Ini kabar yang baru saja gua kutip dari Twitter kalau Manchester United sudah mengkomunikasikan ke Anthony dan ya ke pihak mereka juga kalau rencananya mereka akan segera menyerahkan official proposal yang baru untuk menyelesaikan deal ini secepatnya. Manchester United akan melakukan yang mereka bisa ya, yang terbaik yang mereka bisa untuk mendatangkan Anthony, dan ini merupakan prioritas. Dikabarkan kontraknya itu akan secara personal ya, ini akan durasinya adalah 5 tahun dan sudah disetujui 10 hari lalu. Wow, ternyata ini yang salah satu kenapa kok Anthony ini tidak ikut latihan ya kan, dan melakukan banyak hal, termasuk juga sudah transfer request ke Ajax. Dan yang terakhir seperti gue katakan tadi juga sudah dalam tanda kutip memberikan kayak ancaman ya, kalau dia tidak pindah maka akan ada big impact yang akan besar kepada klub. Sekarang ini terserah kepada kedua klub. Wow, ini jadi menurut gue ringan amatiran kalau keadaannya sudah seperti ini. Menurut gue seperti sudah tidak ada turning back lagi buat Anthony untuk stay di Ajax, karena kondisinya sudah dalam tanda kutip sudah dia bikin buruk ya, sehingga hanya ada satu arah, yaitu adalah ke Old Trafford, ke Manchester. Sekarang tinggal harganya berapa yang akan ditebus, yang disepakati. Kabarnya yaitu tadi ya, 90-95 juta akan segera diresmikan. Menurut gua dengan amatiran kalau sudah seperti ini, sebelum weekend ini mungkin sudah bisa disepakati ya, mudah-mudahan, karena deadline juga semakin dekat. Gua sih secara pribadi kurang begitu suka dengan hal yang berlarut-larut, apalagi sampai pakai ada drama segala macam. Jadi kemungkinan besar seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano akan ada 2 pemain baru, Martin Dubravka dan juga Anthony. Tapi apakah ini cukup? Menurut gua belum. Ada paling tidak masih ada 1 pos lagi ya yang harus diperkuat, atau 2, sorry. Nomor 1 adalah bek kanan. Nomor 2 adalah menurut gua dengan amatiran ya, striker. Karena memang betul kita ada Martial, kita ada Cristiano Ronaldo, kita bisa memainkan Marcus Rashford di depan. Tapi menurut gua akan lebih oke kalau kita punya 1 pemain lagi yang bisa dijadikan backup di depan. Kenapa? Mengingat panjangnya kompetisi ini, banyaknya pertandingan yang akan dilalui bukan hanya oleh klub tapi juga oleh para pemain. Jangan lupa, para pemain banyak yang akan memperkuat tim nasionalnya nanti di akhir tahun ini di Piala Dunia. Dan setelahnya gue yakin pasti akan mempengaruhi kondisi fisik dari para pemain tersebut, karena mereka istirahatnya tidak panjang, mereka akan langsung memperkuat timnya masing-masing. Jadi menurut gue kedalaman skuad itu akan jadi kunci, dan seperti yang sudah-sudah, kompetisi setelah tahun baru itu akan semakin intensif, akan semakin ketat lagi. Di situ kita butuh bener yang namanya kedalaman skuad, dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut teman-teman, menurut Sobat Football United, kabar terbaru ini? Bisa drop di kolom komen. Insya Allah video selanjutnya gua akan bikin preview seperti biasa ya, pertandingan Southampton menghadapi Manchester United dari St. Mary Stadium. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.